oleh Nabi Muhammad SAW, la min dilu sa'din fil jannah khairun min ad-dunya ma fiha. Tisu, ini sapu tangan tisunya Sa'ad bin Mu'adz di sorga, tisunya dia di sorga itu lebih mahal dari dunia seisinya, lebih mahal dari dunia seisinya. Rasulullah SAW yang bilang. Kalau orang lain ngomong bisa aja salah, tapi kalau Nabi yang ngomong, mayamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa yang prioritas. Salat, waktunya salat berjamaah. Terus juga di dalam ibadat kita, tapi saya kerja, saya ada tugas. Begitu sebagian tempat katanya dilarang sama majikannya untuk salat. Sebagian tempat, bentar. Kayaknya nggak masuk akal kalau ada majikan ngelarang karyawannya untuk sholat di waktunya sholat, kecuali pasti. Nah, pertanyaan itu sholat apaan? Kalau zuhur cuma 4 rakaat 5 menit. Kalau sholat di rumah 5 menit. Kenapa kalau sholat di kantor jadi 1 jam? Kenapa? Di rumah sholat lagi sibuk TV, iya buruan sholat begitu 5 menit paling lama tuh, sholat 5 menit tuh paling lama, udah di rumah sholat 5 menit, tapi giliran di tempat kerja kok bisa 1 jam. Ngapain? Sholat apa? 1000 rakaat. Sholat terawih, terawih juga nggak 1 jam. Apa? Jadi masalahnya bukan sholatnya yang dilarang, akan tetapi khianat kepada perusahaan di dalam mencuri jam kerja, itu yang dilarang. Sholatnya nggak dilarang, tapi ketika kita dilarang mengambil waktu yang terlalu banyak, kita bilang kebijakan perusahaan melarang sholat. Nggak ada perusahaan yang melarang sholat. Kalau setiap perusahaan mengizinkan karyawannya sholat, nggak bakalan mundur, nggak bakalan bangkrut perusahaan tersebut, malah makin maju, makin berkah, makin sukses. Nggak bakalan bangkrut, nggak bakalan jadi gulung tikar, nggak bakalan berkurang penghasilannya, maka makin bertambah, bal yazdad. Yang justru menghalang-halangi dari sholat, itu yang bikin bangkrut, bikin sial, bikin apes. Dan pemegang kebijakan di setiap perusahaan, di setiap pabrik yang berakal sehat, nggak mungkin melarang karyawannya dari sholat. Iya, ya 5 menit menjadi 1 jam, nah itu yang dilarang. Sholat berapa? 5 menit, ya udah 10 menit, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia buat sholat, beralasan ngantrinya panjang, wudunya panjang, ke WC-nya panjang, ininya panjang, begitu, jadi sejam setengah dia ngilang, nah itu yang jadi bermasalah. Itu yang nggak beres. Itu yang namanya khianat. Bentuk khianat bukan cuma ngambil barang doang, tapi khianat adalah ngambil waktu. Sebab dulu tuh ada sebagai Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia kedinginan dalam perjalanannya, mau ngadem di masjid. Maka orang yang punya masjid tersebut bilang, udah selesai isya, kita mau tutup. Ya udah tutup aja, kunci aja. Saya mau tetap di sini, kedinginan di luar. Saya mau istirahat di sini. Bilang, enggak, kamu pasti maling karpet, mau mencuri karpet, mau mencuri tikar. Keluar, enggak mau, akhirnya diseret, kakinya diseret, dilempar ke tanah. Ketika dilempar nggak marah, Ibrahim bin Adham malah tertawa, menjalani apa yang ditentukan Allah dengan riang, dengan ridho, dia tertawa. Akhirnya udah dicari tempat untuk menahan diri dari cuaca yang dingin di malam hari. Dia lihat masih ada satu tempat buka, ada api menyala, kelihatan hangat di situ. Dia masuk. Nggak taunya tempat tersebut adalah tempat pabrik roti yang lagi ngebakar roti, lagi manggang roti. Dia datang ke situ, dia ngasih salam. Ada orang lagi bekerja, satu orang lagi bekerja di situ. Begitu mukanya nawir, terang, ngasih salam, assalamualaikum, nggak disautin, nggak dijawab.
Orang Islam nggak jawab salam orang Islam. Itu orang cuma ngelirik, sono duduk situ. Rupanya itu orang berasa saya kedinginan. Begitu cuma dia ngasih isyarat duduk di situ, di tempat apa namanya yang hangat. Ya udah, saya menghangatkan diri di situ. Sampai lama tuh orang tetap terus bekerja. Begitu udah sekian lama, rupanya pekerjaannya selesai, tahu-tahu dia bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim heran, aduh, ngasih salamnya udah sejam 2 jam yang lalu, baru jawab salamnya sekarang. Dia bilang, kenapa kamu baru jawab salam sekarang? Dia bilang, maafin, tadi saya lagi sibuk bekerja, saya khawatir kalau saya jawab salam kamu, saya ngurusin kamu, ya, saya apa namanya, pekerjaan saya nih, saya jadi nggak fokus dalam pekerjaan, sehingga yang saya lakukan jadi berantakan, dan saya mengkhianati amanat dari majikan saya. Jadi saya jawab salamnya pelan-pelan dalam hati, gitu, nggak sempat ngopenin kamu. Begitu dengar gitu Ibrahim tahu, oh ini rupanya bukan orang sembarangan. Begitu, akhirnya duduk ngobrol. Apa? Siapa kamu? Itu orang berkata, saya sebenarnya udah lama kerja di sini, saya pengen pensiun, pengen ninggalin di pekerjaan saya, cuma saya masih ada satu hajat yang belum kesampaian. Saya udah khalas, waktunya pensiun, artinya pengen pulang ke akhirat. Akan tetapi saya sungguh sedih, ada satu hajat yang belum tercapai. Hajat apa yang belum tercapai? Saya pengen dari dulu ketemu dengan orang wali yang namanya Ibrahim bin Adham, cuma nggak kesampaian. Maka Ibrahim bin Adham dengar begitu, dia ketawa. Masya Allah, sekarang malam ini Ibrahim bin Adham udah diseret, dilempar dari masjid, diseret sama kaki-kakinya buat nemuin ente, karena niatnya orang tersebut. Begitu. Hingga kalau dia nggak dilempar dari masjid, nggak dikeluarkan dari masjid, nggak bakal ketemu sama nih orang. Tapi berkat niat itu orang, dia ingin ketemu Ibrahim bin Adham. Subhanallah, itu aturannya Allah Ta'ala menggiring Ibrahim bin Adham hingga jumpa dengan orang tersebut. Wahakadha al-junud al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah itu sebelum terlahir ke dunia, itu di akhirat saling berkelompok-kelompok di alamul arwah. Yang di sana ketemuan, di dunia juga ketemuan. Yang di sana berpaling menjauh, di sini juga berpaling menjauh, nggak ketemuan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhasil jangan sampai kesibukan duniawi kita membuat kita lalai dari salat jamaah. Jangan membuat kita lalai untuk ngedidik anak-anak kita, untuk ngecek keadaan keluarga kita, salatnya mereka bagaimana.